Kita lanjut bahas spoiler Udang Kian-kun season 8 episode 12. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Energi Yuan pada saat ini meledak dengan liar dan ganas di hutan, membuat pepohonan besar langsung tumbang. Dan kini, sosok tubuh terlempar dengan cara yang sangat menyedihkan. Tubuhnya pun bergesekan dengan tanah, sampai menimbulkan bekas seperti belahan duren sepanjang puluhan meter. Dan kemudian, tubuh itu pun menghantam pohon dengan keras, membuatnya kini memuntahkan darah. Dua orang gadis pada saat ini kemudian menuju sosok itu, dan mereka berteriak, "Kakak!" Ekspresi wajah dari kedua gadis ini terlihat sangat panik. Yang ternyata, tiga orang ini adalah trio Sukui. Sukui yang pada saat ini dengan wajah pucatnya. Dia pun berteriak, "Liuya, lindungi Suro dan bawa pergi dari tempat ini." Namun Liuya dan juga Suro sendiri sekarang sudah berada di samping Sukui dan membantunya untuk berdiri. Wajah cantik Suro kini terlihat sangat pucat setelah dirinya melihat kakaknya terluka. Tiba-tiba saja pada saat ini ada suara yang berkata, "Haha, aku sudah membuang banyak waktu berurusan dengan kalian, dan kali ini semuanya akan segera berakhir." Sesaat setelah suara ini muncul, 5 buah bayangan hitam telah berada di pohon besar, tepat di depan kelompok dari trio Sukui. Dan mata mereka melihat trio Sukui seperti kucing yang sedang mempermainkan tikus. Ekspresi wajah dari Sukui pada saat ini terlihat sangat marah, dan kemudian dia berteriak, "Yanmo, kau jangan terlalu sombong." Yang kemudian, seorang pria dengan jubah hitam yang bernama Yanmo itu kini berkata, "Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengambil sesuatu yang tidak seharusnya kalian ambil. Kerajaan menengah seperti kalian tidak pantas menikmati warisan seperti itu. Serahkan adikmu dan kami akan memberikanmu kematian yang mudah." Sukui yang geram pun kali ini berteriak, "Mimpi saja kau, Yanmo." Setelah mengatakan hal itu, Sukui pun memaksa mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya sambil menahan rasa yang sakit. Melihat hal ini, mata Suro pun berkaca-kaca. Dia tahu bahwa 5 orang itu sangatlah kuat, karena 3 di antara mereka adalah Nirwana level 3. Jelas hal ini tidak bisa dihadapi oleh Sukui seorang diri. Jika dirinya maju lagi, maka bisa dipastikan bahwa Sukui akan mati. Yanmo pada saat ini tersenyum sinis. Kemudian dia mengatakan, "Kau punya tulang punggung yang cukup kuat. Namun kau juga ditakdirkan memiliki umur yang sangat pendek." Setelah mengatakan hal itu, Yanmo pun melesat ke depan dan dia mengeluarkan serangan ganas yang akan menghantam tubuh Sukui. Melihat bahaya yang besar, Sukui segera memukul tubuh Suro supaya terhindar dari serangan Yanmo ini, karena orang itu kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Sukui dengan sisa tenaga yang dia miliki pada saat ini memaksa keluar seluruh energi Yuan, dan dengan cepat dirinya melakukan tinjuan yang keras pada serangan Yanmo yang akhirnya ledakan besar pun terjadi. Pohon di sekitar benturan itu pun hancur lebur menjadi bubuk. Bahkan gelombang ledakan itu pada saat ini membuat Suro dan juga Liuya terdorong ke samping. Wajah dari Sukui dalam sekejap menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Dan kini, Sukui pun memuntahkan darah dalam jumlah yang banyak karena dirinya mengalami luka dalam yang serius. Yanmo yang sangat kejam pada saat ini kembali mengeluarkan energi Yuan di ujung jarinya, dan dia segera melemparkan serangan itu untuk membunuh Sukui karena energi ini setajam pedang yang langsung melesat secepat kilat. Melihat hal ini, wajah dari Suro menjadi sangat panik. Dia kemudian berteriak, "Kakak Sukui!" Yang kemudian Suro pun melesat dengan cepat dan kemudian berdiri di hadapan dari Sukui karena dirinya akan memblokir serangan dari Yanmo. Melihat aksi yang dilakukan oleh Suro itu, Yanmo pun kini tersenyum dan dia mengatakan, "Sungguh pemandangan yang sangat menyentuh hati. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara memperlakukan seorang gadis dengan baik." Tatapan mata Yanmo benar-benar sadis. Dia sepertinya menikmati penyiksaan ini terhadap orang lain. Dan kekuatan Yuan di ujung jarinya semakin tajam pada saat bersiap untuk menusuk wajah cantik dari Suro.
Ekspresi wajah dari Sukui pada saat ini terlihat sangat panik dan dia pun kemudian berteriak, "Shuro, menyingkirlah!" Tubuh Shuro yang sudah berdiri di depan Sukui, dia terlihat sangat gemetaran dan wajahnya juga terlihat ketakutan. Sambil menggigit bibir bawahnya, Shuro pada saat ini fokus akan menghadapi jari angin yang dikeluarkan oleh Yanmo, yang pada saat ini serangan itu semakin mendekat. Dan tiba-tiba saja kekuatan Yuan yang agung kali ini meletus dari dalam tubuh Shuro. Riak energi yang diciptakan oleh Shuro segera menghantam Yanmo dan membuatnya terbang mundur. Meskipun kekuatan besar ini muncul, namun Shuro tidak bisa mengendalikannya. Tubuhnya saat ini gemetaran saat dia melepaskan dan kemudian menarik kembali kekuatan itu. Yanmo yang terlempar segera menstabilkan tubuhnya dan kemudian dia mengatakan, "Apakah itu kekuatan yang kamu peroleh dari wilayah yang terkunci? Benar-benar sangat kuat, tapi itu sia-sia saja di tanganmu." Mata Yanmo melihat Shuro dengan penuh nafsu keserakahan karena dirinya sangat menginginkan kekuatan itu. Dan kini dengan cepat Yanmo pun melambaikan tangannya. Dia menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Shuro. Empat orang pada saat ini telah melesat ke arah Shuro dan mengeluarkan energi Yuan yang sangat megah dan perkasa untuk menyapu tubuh dari gadis muda itu. Wajah Shuro pun pada saat ini terlihat pucat saat energi Yuan gabungan yang kejam itu mengarah pada dirinya. Karena sejatinya energi itu terlihat seperti badai. Kekuatan Shuro sendiri pada saat ini hanyalah seorang nirwana level 2, sementara kekuatan besar yang ada di tubuhnya belum bisa dia kendalikan. Mengingat hal itu, Shuro benar-benar ketakutan karena serangan gabungan ini jelas tidak mampu dia hadapi. Mata dari Sukui pada saat ini terlihat sangat merah melihat adiknya dalam bahaya besar. Di dalam hati dia ingin sekali maju, namun karena luka parah di tubuhnya, hal itu membuat Sukui tidak bisa bergerak. Dan dia hanya bisa melihat adiknya yang akan dihantam oleh gabungan kekuatan Yuan. Namun tepat ketika serangan itu akan segera menghantam tubuh Shuro, sebuah angin yang besar pada saat ini muncul dan sosok bayangan hitam seperti hantu keluar dari dalam hutan. Yang sekarang sosok itu telah berdiri di depan Shuro. Cahaya emas yang terang segera muncul dan kemudian membentuk perisai besar yang pada akhirnya bum bum bum. Serangan liar menghantam perisai emas dengan sangat keras, namun serangan itu tidak mampu menghancurkannya. Mata besar milik Shuro pada saat ini menyipit ketika dia melihat cahaya dari perisai emas. Dan dirinya kali ini melihat siluet pemuda berdiri di hadapannya. Pemuda ini tampak kurus, namun dia kuat, yang bahkan mampu menahan runtuhnya langit. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu bertahun-tahun Shuro dilindungi oleh seorang pria selain kakaknya. Shuro pun pada saat ini merasa tidak asing dengan sosok yang telah melindunginya ini. Cahaya keemasan kini mulai memudar dan sosok itu kemudian menoleh pada Shuro lalu bertanya, "Shuro, apakah kau baik-baik saja?" Dalam sekejap, Shuro terlihat sangat terkejut dan dia kemudian mengatakan, "Kakak Lindong." Setelah mengatakan hal itu, Shuro pun mengangguk. Kemudian dia menoleh ke samping karena malu dengan Lindong. Wajah dari Shuro pada saat ini juga menjadi merah. Kelompok dari Yanmo pada saat ini terlihat sangat marah ketika mereka melihat Lindong tiba-tiba muncul di depan Shuro. Dan kemudian mereka pun mengatakan, "Dari mana datangnya si bodoh ini? Dia benar-benar berani untuk ikut campur dalam urusan kita." Lindong pun kini tersenyum sinis, yang kemudian dia mengatakan, "Begitu banyak pria yang berani menindas seorang gadis kecil. Wajah kalian benar-benar setebal kulit badak cap kaki 3. Mata dari Yanmo pada saat ini terlihat geram ketika dirinya mendengar ucapan dari Lindong. Yang sesaat kemudian Yanmo pun berbicara, "Teman, mungkin dirimu harus mencari tahu dulu tentang kekaisaran awan angin kami sebelum kau menjadi pahlawan yang mencoba menyelamatkan seorang gadis." Mendengar ucapan itu, Lindong mengangkat alisnya dan dia mengatakan, "Kekaisaran awan angin ya?" Jelas Lindong pada saat ini terkejut setelah mendengar nama itu. Sukui yang saat ini ada di belakang, dirinya kemudian berbicara, "Saudara Lindong,
Kekaisaran awan angin itu sangatlah kuat. Aku berterima kasih karena kau sudah membantu kami, dan aku tidak ingin hal lain. Tapi aku mohon, bawalah Suro pergi dari tempat ini. Bantuanmu tidak akan pernah aku lupakan, dan aku sekarang akan menahan orang-orang itu. Karena pada saat ini Sukui rela mati, asalkan adiknya selamat dari kejaran Yanmo. Mendengar ucapan dari kakaknya, Suro pun kini mengatakan, "Aku tidak ingin pergi, Kak Lindong. Terima kasih sebelumnya, namun sekarang kau harus pergi." Sambil tersenyum dan mengusap dahi Suro, Lindong pun berkata, "Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berarti." Dia kemudian menoleh pada kelompok Yanmo yang kemudian mengatakan, "Maaf, tapi sepertinya aku harus membawa 3 orang ini pergi bersamaku." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Yanmo terlihat sangat geram dan kemudian dirinya mengatakan, "Apa kau yakin jika dirimu memiliki kualifikasi ini?" Lindong pun tersenyum dan kemudian menjawabnya, "Kurasa begitu." Mata dari Yanmo pada saat itu terlihat sangat marah ketika mendengar ucapan dari Lindong. Namun pada saat Yanmo akan melakukan penyerangan, jantungnya kini terasa dingin setelah dirinya melihat 2 sosok di pohon besar yang saat ini berada di belakang Lindong. 2 sosok itu memiliki sorot mata yang sangat menakutkan saat mereka melihat kelompok Yanmo. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum ke arah kelompok Yanmo, dan pada saat ini dia mengatakan, "Saudara-saudaraku, saatnya kita berpesta." Niat membunuh yang sangat besar kini langsung terpancar dari tubuh Lindong, karena sepertinya Lindong akan melakukan pembantaian pada kelompok Yanmo. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah kelompok Yanmo itu menghadapi kekuatan dari trio Lindong? Apakah mereka benar-benar mampu menghadapi Lindong dan juga saudara-saudaranya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.